Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI, anggota Komisi 11 DPR RI, narasumber dan penulis buku. Yang terhormat Ibu Putri Aneta Komarudin Bekom, anggota Komisi 11 DPR RI selaku penanggap. Yang terhormat Bapak Solikin M. Juhro, Kepala Bank Indonesia Institute. Yang terhormat Bapak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Lutzardo Tobing, Analis Eksekutif Bank Indonesia Institute selaku moderator. Bapak Ibu pimpinan, pegawai dan pemustaka Bank Indonesia, serta komunitas Genbi Generasi Baru Indonesia, dan hadirin sekalian. Selamat datang di acara bedah buku Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidnomics, buah karya Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI. Hadirin yang berbahagia, untuk mengabadikan momen berharga ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu dapat menghadap ke arah kamera. Foto akan diambil sebanyak 2 kali. Foto pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Foto kedua dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara utama bedah buku bersama penulis Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI. Pada acara bedah buku seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Solikin, ini merupakan kegiatan yang rutin ya dilakukan di Bank Indonesia Institute. Buku yang dibedah bukan hanya topik-topik yang serius seperti ekonomi moneter, tapi juga mencakup topik-topik ringan. Nah, buku yang akan kita bahas hari ini berjudul Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidnomics. Buku yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad, STMSI, yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Sementara yang akan menjadi pembahas atau menanggap buku adalah Ibu Putri Aneta Komarudin Bekom, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Karena bicara masalah COVID. Buku yang bagus, kumpulan yang bagus dan jarang. Karena bicara masalah COVID. Selamat untuk Pak yang sudah menuliskan sebuah buku yang mencatat pengalaman kita menghadapi COVID luar biasa, produktif, dan ini adalah salah satu dokumentasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur atas kontribusinya. Berkah selalu. Terima kasih kontribusinya, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Apapun yang terjadi itu kita bisa mengatasi yang betul-betul pandemik yang sangat kompleks ini supaya kita betul bisa menyelamatkan manusia secara baik, ekonomi secara baik, sektor keuangan secara baik, dan insya Allah ekonomi kita itu bisa tetap tangguh. Terima kasih Mas Ardo selaku moderator. Puji syukur karya Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini Allah rezekikan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa buku ini ditulis? Jadi waktu 2 Maret 2020 ketika Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia terjangkit COVID-19. Kemudian 31 Maret, beliau mengeluarkan Perpu nomor 1 tentang penyelamatan sistem keuangan negara dan industri keuangan kita. Lalu kemudian diskusi dengan berbagai macam teman-teman pengamat maupun teman-teman saya di luar, beberapa mengatakan kepada kami, Mas KS coba cek deh
kayaknya ada peristiwa yang sama yang pernah terjadi pada tahun 1918 di Spanyol, yang kita sebut dengan flu Spanyol katanya. Kemudian saya beserta tim melakukan riset, kajian, penelusuran, di mana kita bisa mendapatkan referensi. Dari situlah kemudian mendorong perlunya kita menuliskan sesuatu apa yang kita sedang dan akan kita lalui. Kita mengetahui bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam peradaban umat manusia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan menyelamatkan umat manusia. COVID-19 tidak mengenal kasta, tidak mengenal negara maju, modern, tidak mengenal negara itu masuk G20 atau G70. Itu semuanya tidak dikenal, tidak mengenal tahta dari profesi dokter sampai pejabat, tidak mengenal yang kaya dan miskin, semuanya terkena dampak. Nah, di masa yang super sulit ini kita sebut extraordinary. Ada sejumlah orang yang berpikir cerdas, bekerja sangat keras. Kita mengingat waktu itu rapat yang sangat maraton bersama KSSK, berdiskusi, bahkan berdebat, merumuskan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan mikroprudensial kita sebagai upaya penyelamatan ekonomi sekaligus nyawa manusia. Setidaknya di dalam perdebatan itu kita menemukan ada 3 unsur yang kemudian kami kompilasi dalam penulisan buku ini. Ada yang diwakili oleh pemerintah, dalam hal ini KSSK, ada yang diwakili unsur parlemen, dan ada yang diwakili oleh para pengamat, kaum akademisi yang tidak kalah kritis terhadap situasi, termasuk terhadap kebijakan yang ditelurkan pemerintah. Terima kasih Bapak. Kemudian kami lanjutkan, kami mohon izin kepada Ibu Putri untuk bisa menjelaskan pandangannya terhadap buku tersebut. Kami persilakan Ibu Putri, waktu untuk Ibu kami alokasikan 15 menit. Silakan Ibu. Perkenalkan kembali, saya Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Saya sangat senang sekali sekaligus bangga karena bisa menjadi saksi kerja keras yang telah dilakukan oleh senior saya di Komisi 11 DPR RI, Bang Samad, serta mendapat kesempatan untuk berkontribusi pada penyusunan buku beliau yang berjudul Pahlawan-Pahlawan Le Parle Covidonomics. Bagi saya, jelas buku ini ibaratkan catatan sejarah dan peristiwa penting yang berisi bagaimana upaya Indonesia dalam merespon dampak pandemi yang melanda secara multidimensi. Penulis kemudian memberikan gambaran terkait dampak pandemi mulai dari sektor yang sifatnya informal dan formal, serta menjelaskan sektor-sektor apa saja yang justru tumbuh di tengah hantaman pandemi. Pada bagian terakhir, buku ini juga menyampaikan refleksi atas kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Bang Samad juga tak hanya berasal dari sudut pandang pemerintah dan legislatif, tapi juga melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi. Dan penulis pun dalam buku ini memberikan gambaran pengalaman dari negara-negara lain dalam merespon pandemi COVID-19, seperti pada negara Selandia Baru, Jerman, Brazil, dan juga Vietnam. Namun tentu yang perlu kita garis bawahi adalah gambaran tersebut bukanlah sebagai perbandingan, melainkan untuk memberikan kita pemahaman yang lebih luas dalam hal situasi penanganan COVID-19 beserta dampaknya. Sebagai penutup, tentu masih banyak lagi pandangan-pandangan yang luar biasa dari para kontributor dalam buku ini yang tentu tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tetapi sangat menarik untuk dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Apalagi dari segi bahasa dan juga ilustrasi yang dikemas semenarik mungkin, kita dapat dengan mudah mencerna isi pikiran dari sang penulis dan juga para kontributor di buku ini. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi Pak Kamru Samad atas terbitnya buku yang disusun, ditulis dengan lengkap dan memberikan penjelasan seputar respon kebijakan dan dampak COVID-19 dan juga ditanggapi dengan baik, dengan komprehensif oleh Ibu Putri Komarudin. Terima kasih Bapak Ardo yang telah memandu jalannya diskusi yang sangat interaktif.
Bapak, Ibu, dan para hadirin, selanjutnya kami undang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk memberikan closing remarks. Kepada Bapak Sandiaga kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Clarissa. Terima kasih BI Institute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Sahabat saya, sekaligus mitra dan teman diskusi, juga teman dalam berorganisasi, mulai dari organisasi aktivis di kala muda sampai sekarang, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Insinyur Haji Kamrul Samad. Saya ucapkan selamat, bukunya juga Pahlawan-Pahlawan Le Parler Covidonomics yang sudah tadi dibahas. Teruslah berkarya Bang Samad. Juga Ibu Putri Aneta Komarudin, ini sudah seperti kerabat juga. Teringat kembali, saya baca ulang tulisan dari Mbak Putri, yaitu tentang badai pasti berlalu. Ini ada optimisme, refleksi kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Itu tadi catatan atau tulisan dari Mbak Putri. Saya sendiri menulisnya bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Dan ini ternyata 6 bulan setelah kita menulis ini atau lebih, mungkin lebih ya, karena saya sudah bertugas di kementerian sekitar 7 bulan. Ini saya yakin juga sesuai dengan tadi harapannya ada beberapa hal-hal yang bisa diperbaharui. Saya awali dengan pantun. Pergi ke Cikini membeli soto Betawi. Cakep. Sotonya sedap, kuahnya gurih sekali. Cakep. Mencari referensi buku yang kontennya bergizi dan paling terkini. Cakep. Tentu pahlawan-pahlawan Le Parler Covidonomics yang paling diminati. Terima kasih pertama-tama dan yang utama. Terima kasih. Ini buku yang sangat berbobot dan berisi pemikiran tentang dua hal yang sangat utama, yaitu kesehatan dan ekonomi, dirampung oleh Bung Samad dengan cantik dalam buku Pahlawan-Pahlawan Le Parler Covidonomics. Pandemi COVID ini menjadi tantangan besar bagi kita karena disinilah krisis yang dipicu, krisis kesehatan, masuk ke Indonesia dan seluruh dunia menjadi krisis multisektor. Nah, di tengah pandemi ini banyak sosok yang muncul berpikir cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas, mencari jalan keluar dan penuh dengan konsep bekerja ikhlas. Salah satunya adalah Bung Samad. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Samad ini menjadi satu pegangan buat kita untuk melakukan strategi inovasi, digitalisasi, juga kolaborasi dan adaptasi. Banyak masukan di sini yang berkaitan dengan big data, artificial intelligence, bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat yang betul-betul membutuhkan, menjaga ekonomi, membuka lapangan kerja, menjaga inflasi, karena kita sangat memantau bagaimana kebijakan dunia tentang ancaman inflasi, juga tentang stagnations yang kemungkinan kita hadapi, namun ada juga tentang the tale of two economies, atau cerita tentang dua ekonomi yang saling bertolak belakang. Ekonomi yang disebut pandemic winners dan yang satu disebut pandemic laggards. Nah, ini dikupas oleh buku Bung Samad. Oleh karena itu, sebagaimana tertulis di dalam bagian kedua dan ketiga di dalam buku ini, respon kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sangat penting. Dan cerita maupun penjelasan tentang dampak sosial, karena bukan hanya ekonomi, tapi sosial dan perubahan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap individu pasti mampu untuk beradaptasi dan bertransformasi, tapi harus terfasilitasi, dan disitulah peran pemerintah menuju tatanan hidup yang baru. 23 tokoh telah memberikan tulisan, ini adalah bagian daripada inspirasi agar 551
participants yang ada di teman-teman mulai dari BI Institutes maupun Genbi dan lain sebagainya, Genpi juga, Generasi Pesona Indonesia, untuk mengambil peran dalam mengatasi pandemi ini. Jangan lupa untuk menghargai jerih payah, perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan pandemi COVID-19, termasuk para tenaga kesehatan. Saudara-saudara kita yang lagi berjuang, lagi berhadapan, dan banyak yang juga sudah gugur. Mari kita berikan doa kita yang terbaik dan penghargaan kita tertinggi kepada seluruh elemen bangsa agar kita bisa mampu mengatasi COVID-19 ini, dan kita usung narasi dan konten-konten yang positif dan kreatif untuk percepatan penanggulangan penyebaran virus penyebab COVID-19. Untuk menutup sekaligus memberikan semangat, saya akhiri dengan pantun. Pesan catering dari rumah Bu Desi. Cakep. Cateringnya sehat, sesuai dengan takaran nutrisi. Cakep. Pandemi COVID-19 munculkan berbagai disrupsi. Cakep. Mari manfaatkan teknologi agar bangkit ekonomi lebih kuat lagi. Pak Doni, bersama Halo Indonesia, terima kasih telah menonton video ini. Yuk subscribe channel ini. Ikuti juga sosial media saya yang lain. Terima kasih.